Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama Wong Tani Official. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana di pagi hari ini kabarnya teman-teman? Apakah baik-baik saja? Dan semoga apa yang saya harapkan buat teman-teman yang berada di sana ataupun para petaninya juga yang menanam padi, semoga padinya hasilnya sangat melimpah dan diberikan panjang umur dan banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas padi varietas padi muncul ini teman-teman. Dan varietas padi muncul ini yaitu batangannya sangat besar sekali teman-teman. Batangnya sangat hijau dan daunnya sangat kasar dan berdiri tegak ya teman-teman. Dan untuk ketinggiannya sendiri yaitu mencapai 100,5 cm teman-teman. Dan untuk rasa nasinya sangat pulen, dan untuk padinya pun bersih kuning ya teman-teman. Dan untuk anakannya sendiri sangat produktif, yaitu mencapai 15 ataupun mencapai 20 anakan ya teman-teman. Nah, ini anakannya sangat produktif sekali teman-teman. Dan biasanya varietas padi muncul ini banyak yang dicari, yaitu yang memelihara ayam jago aduan teman-teman. Dan biasanya padi ini juga banyak di kios-kios padi muncul karena untuk pakan ayam jago ya teman-teman. Dan selain untuk pakan ayam jago teman-teman, padi varietas muncul ini yaitu berasnya bisa untuk dijadikan bubur ayam teman-teman. Mungkin sangat cocok sekali padi ini untuk dijadikan bubur ya teman-teman. Dan untuk malainya sendiri teman-teman, yaitu saya belum menghitungnya ada berapa bulir. Mungkin teman-teman yang sudah menanam ataupun yang sudah memanen padi muncul ini, berapakah bulirnya. Dan insya Allah nanti saya akan menghitungnya dikala padi ini sudah menguning ataupun sudah menua ya. Saya pun belum menghitungnya teman-teman. Dan baru kali ini para petani menanam varietas padi muncul seperti ini. Dan para petani kami tidak semuanya yaitu menanam varietas padi muncul seperti ini teman-teman. Karena sebagian juga ada yang menanam Inpari 32 ataupun 33, ada yang ketan, ada yang pandan juga ya teman-teman. Jadi bermacam-macam menanam padi di pematang sawah para petani ini teman-teman. Dan untuk masa panennya sendiri yaitu umur 100 hari dan mungkin lebih ya teman-teman. Panen merupakan salah satu komponen teknologi yang harus dilakukan pada budidaya tanaman padi teman-teman. Panen tanaman padi adalah pemungutan atau pemetikan hasil tanaman padi yang baik yang ada pada lahan sawah maupun yang ada pada lahan kering. Panen harus dilakukan sesuai anjuran teknologi agar bisa menekan tingkat kehilangan hasil panen serta bisa mempertahankan mutu gabah ataupun bulir padinya ya teman-teman. Waktu panen adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanenan pada tanaman padi teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, karena di belakang saya sangat bising sekali karena area pematang sawah ini berdekatan dengan warga setempat. Harus melakukan panen pada umur yang tepat dengan menggunakan alat berupa sambit secara tradisional
atau menggunakan alat mesin pertanian seperti kombi harvester. Pemanenan padi dilakukan sebagai bahan pangan untuk konsumsi dan juga sebagai pembenihan untuk penanaman pada musim berikutnya, teman-teman. Ada 4 proses pematangan bulir padi yang harus diketahui, yaitu 1. Stadia masak susu, yaitu pada saat tanaman padi masih berwarna hijau tetapi malainya sudah terkulai. Ruas batang bawah sudah menguning, teman-teman. Gabah yang dipijit akan keluar cairan seperti susu, dan biasanya stadia masak susu ini terjadi pada saat sekitar 10 hari setelah fase berbunga merata. Yang kedua, stadia masak kuning, yaitu apabila seluruh tanaman tampak berwarna kuning dari semua bagian tanaman, kecuali bulu ataupun bulu-bulu sebelah atas yang masih kelihatan berwarna hijau. Isi gabah sudah agak keras, mudah pecah dengan kuku, dan biasanya stadia masak kuning terjadi sekitar 7 hari setelah masak susu, teman-teman. Yang ketiga, stadia masak penuh, yaitu pada saat batang mulai kering. Isi gabah agak susah untuk dipecahkan. Stadia ini belum terjadi kerontokan pada gabah. Stadia masak penuh terjadi sekitar 7 hari setelah stadia masak kuning. Yang keempat, stadia masak mati, yaitu pada saat isi gabah keras dan kering. Gabah sudah mulai rontok. Stadia masak mati ini terjadi sekitar 6 hari setelah stadia masak penuh, teman-teman. Waktu panen untuk gabah konsumsi dianjurkan dilakukan pada stadia masak kuning. Sedangkan untuk pembenihan dilakukan panen pada stadia masak penuh. Khusus di Kabupaten Karawang, pada umumnya melakukan panen pada stadia masak kuning karena peruntukan gabah untuk konsumsi. Tujuan pemanenan padi adalah untuk mendapatkan gabah dari lapangan pada tingkat kematangan yang optimal, teman-teman. Mencegah kerusakan dan kehilangan hasil seminimal mungkin. Pemanenan padi akan merugikan bagi petani apabila melakukan panen dengan cara yang tidak benar dan umur panen yang tidak tepat. Panen yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas dari gabah maupun beras. Sedangkan panen yang tepat akan menentukan kualitas gabah dan beras. Panen dilakukan bila bulir-bulir padi sudah cukup dianggap matang. Tanda-tanda tanaman padi yang siap untuk panen adalah 90 ataupun 90% gabah sudah menguning dan daun bendera telah mengering. Umur optimal mulai yaitu 30 ataupun 35 hari terhitung sejak hari sesudah berbunga. Kadar air berkisar 21 ataupun 26%. Kerontokan gabah sekitar 16 ataupun 30%. Cara mengukurnya yaitu dengan meremasnya, teman-teman.
Adapun alat yang digunakan pada waktu panen yaitu sambit. Sambit masih banyak digunakan oleh petani untuk melakukan pemanenan pada tanaman padi, teman-teman. Alat ini digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat petani. Mesin modern, alat mesin pertanian yang digunakan untuk petani padi yaitu kombi harvester. Sebagian petani sudah menggunakan mesin ini. Penggunaan mesin kombi harvester dapat mengurangi biaya produksi, teman-teman. Mengurangi tenaga kerja serta mempercepat proses pemanenan sehingga banyak diminati oleh masyarakat petani padi, teman-teman. So, itulah informasi varietas tanaman padi muncul dan cara pemanenannya juga mungkin dalam umurnya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang 100 hari ataupun ada yang 90 hari. Itu pun tergantung tanaman padinya. Dan seperti tanaman padi varietas muncul ini yaitu sekitaran masa panennya 100 hari. Dan kalau untuk padi IR dan padi Inpari 32, 33 mungkin berbeda-beda ya di masa panennya. Oke, so terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf ya teman-teman, saya bukan bermaksud mengajarkan teman-teman ataupun menggurui teman-teman. Di sini saya hanya cuma sharing saja. Sekali lagi saya mohon maaf apabila di dalam isi video ini dalam pemaparan saya terbata-bata ataupun kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, teman-teman. So, yang belum bergabung silakan di like, subscribe, comment, and share, teman-teman. Dan jangan lupa lagi tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Dan biar bagaimana nanti ya teman-teman cara pemanenannya, apakah pakai alat manual ataupun pakai alat modern di area pematang sawah ini, teman-teman. So, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.